swear I've been weighing these pros and cons, but I'm still nowhere closer to saying what we're not. Do I like you, or do I like the attention? Do I like that you see me when no one else does? Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person, but you found me at the right time, and I don't wanna leave you hurting, so I've been keeping you in mind. Do I like that it's easy? I wish I could tell you just how I feel. I can have you now, then. Oke, pertama-tama kita hubungkan terlebih dahulu soil moisture sensornya ke node MCU dengan cara memakai kabel jumper female. Pertama kita hubungkan terlebih dahulu ke VCC-nya. Lalu kedua kita hubungkan kabel ke GND-nya. Lalu yang terakhir kita hubungkan kabel ke A0. Setelah itu kita hubungkan kabel A0 pada soil moisture ke node MCU A0. Setelah itu kita hubungkan VCC, ini female to male, ke project board plus, dan untuk GND nya kita ke project board min. Oke, setelah itu kita menghubungkan antara dari modul relay ke node MCU dan juga project board. Kurang fokus ya. Iya. Kita hubungkan dari GND, in 1 dan VCC. Pertama kita hubungkan dulu dari GND, lalu dilanjutkan dengan in 1, lalu dilanjutkan lagi dengan VCC. Oke. Setelah dipasangkan kabel seperti ini, kita hubungkan dari GND ke project board min. Setelah itu kita hubungkan dari in 1 ke D2. Salah, balik, harusnya kabel female to female. Yang satu ke D2 di node MCU. D2 yang R3. Setelah dipasang, lalu kita hubungkan dari VCC ke project board plus. Kita koneksikan antara dari node MCU ke project board menggunakan jumper male to female. Oke, kita koneksikan dari GND ke project board min. Setelah itu kita koneksikan antara node MCU pin double V ke project board plus. Sebelum kita memasangkan kabel ke modul pump ini, kita pasangkan terlebih dahulu selangnya.
Selang ini membantu air bisa menyebar lebih luas. Panjangnya kurang lebih 1 meter. Setelah itu kita hubungkan dari pump ke project board dan juga relay dari pump ke project board dan relay, karena pump ini akan bekerja ketika relay memberikan arus listrik. Jadi pertama kita hubungkan antara kabel pump ini ke project board, karena harus dikonekkan ke project board, jadi kita hubungkan menggunakan kabel jumper agar lebih memudahkannya. Dan yang satunya lagi, dan untuk kabel satunya lagi yang merah ini kita konekkan ke relaynya. Pertama yang kabel ini, yang putih, kita hubungkan ke project board min. Oke, untuk yang warna merah kita hubungkan ke relay, ke modul relay yang K1. Kita tekan kabel satunya lagi agar dia dapat dipastikan menempel dengan relay. Nah, sekarang untuk yang terakhirnya kita menghubungkan dari relay ke project board menggunakan kabel jumper yang sudah dimodifikasi. Oke, pertama kita hubungkan ke project board plus, kita hubungkan dari project board plus ke relay K1. Untuk memastikannya menempel harus kita tekan menggunakan obeng. Oke, untuk perakitannya sudah selesai seperti ini kurang lebih. Mohon maaf jika masih ada yang tidak tertata, tapi kurang lebih seperti ini perakitannya. Oke, di sini merupakan pemaparan source code atau codingan Node MCU, di mana di sini saya include ESP8266 atau menyertakan library ESP8266, Wi-Fi Client Secure, Citybot, Universal Telegram Bot yang nantinya digunakan untuk menambahkan Telegram bot ke dalam project ini. Ada WRH, ada Liquid Crystal sebagai serial monitornya nanti. Oke, di sini karena project ini akan terintegrasi dengan internet atau ke dalam jaringan, maka untuk mengkonekkan atau menghubungkan antara project ini ke internet itu saya menggunakan hotspot, menghubungkan jaringan internet dari hotspot ke Node MCU dengan SSID saya itu ya, dan passwordnya itu Reza Hakim. Oke, setelah itu di sini saya mendefinisikan bot token ini. Bot token ini diperoleh dari kita menyeting bot di Telegram. Nanti bot token ini akan terbentuk saat kita membuat bot. Dan saya juga di sini mendefinisikan ID chat saya yang ada di sini 93918393 itu. Jadi nanti fungsinya ID chat ini ketika ada pesan dari Node MCU itu, dia akan mengirimkan ke ID chat saya, ke ID chat yang 93918393 ini. Jadi terintegrasi antara Node MCU dengan Telegram. Lalu di sini ada function handle new message, intent new message, serial print-nya. Lalu setelah itu di sini kita akan
ada codingan di mana untuk mengatur kontrol modul relay, di mana relay itu adalah mempunyai fungsi sebagai pemutus dan penyalur aliran listrik. Ketika ada teks masuk dari Telegram, itu memberikan informasi bahwa user itu mengetikkan teks spam on, maka akan diperoleh digital write relay low, maka bot Telegram akan mengirimkan pesan ke dalam chat ID tadi yang 93 itu, dan juga memberikan pesan bahwa pompa itu sudah menyala. Jadi ketika pompa nyala itu, bot akan mengirimkan pesan ke ID chat saya. Jadi saya tahu gitu bahwa pompa sudah menyala. Tapi jika teks yang dikirimkan oleh saya itu pump off, atau saya memilih untuk mematikan pompa, maka digital write relay 1 high, maka Telegram akan memberikan pesan ke dalam chat ID saya bahwa pompa sudah mati. Ketika pompa sudah mati, maka bot Telegram akan mengirimkan ke chat ID bahwa pompa sudah mati. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa ketika mengetik pump on dan pump off itu pompa menyala dan mati, itu diperlukan if text start. Jadi saat kita akan menyalakan bot Telegram atau ingin menggunakan tab bot Telegram tersebut, kita harus mengetik start terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan kita mengetik text start ini, maka akan diperoleh panduan di mana akan mengeluarkan output string welcome ditambah from name tadi yang akan memaparkan nama saya, di mana di situ akan memberikan panduan bahwa ketika Anda memilih pump on, maka itu akan menyalakan pompa. Tapi jika kalian ingin memilih pump off, itu untuk mematikan pompa. Oke. Setelah itu di sini ada function setup di mana untuk serial monitornya itu menggunakan 119.200. Nah, saat node MCU ini ingin mengkoneksikan ke dalam internet, maka akan ada tampilan serial print di mana sedang ada proses untuk menghubungkan ke dalam WiFi atau connecting WiFi. Serial print in SSID dan juga SSID dan password. Maka akan mengeluarkan output connecting. Ketika WiFi statusnya atau status WiFi-nya itu sudah terkoneksi atau sudah terhubung wireless connected, maka akan ada serial print bahwa WiFi sudah terkoneksi atau WiFi connected. Dan serial print-nya IP address, dan di sini nanti akan tampilkan IP address dari masing-masing jaringan. Oke, setelah itu di sini ada function loop di mana ketika kelembaban tanahnya itu 800 dan kelembaban tanahnya itu kurang dari 1024, maka digital write atau prosesnya itu relay 1 itu low, dan serial print in-nya tanaman kering. Jadi tanaman kering ini adalah output jika kelembaban tanahnya itu lebih dari 800 dan kurang dari 1024, maka tanaman kering ini akan tampil di dalam serial monitor. Dan juga jika kelembaban tanahnya itu 0, lebih dari 0, dan kelembaban tanahnya itu kurang dari sama dengan 800, maka akan ada serial print digital write relay-nya itu high, dan serial print-nya tanaman basah. Jadi tanaman basah ini adalah output ketika tanahnya itu kurang lebih dari sama dengan 0 namun kurang dari 800, maka ini akan ada output tanaman basah. Jadi di sini nanti akan tampil di serial monitor. Jadi ketika tanaman ini kering, maka pompa akan menyala dan mulai mengaliri tanah tersebut. Namun ketika tanaman ini basah, si relay akan memutus aliran listrik dan memberhentikan aliran airnya, aliran pompa. Oke, sekarang kita di tahap uji coba prototype. Dari rangkaian yang sudah dibuat tadi, sekarang kita coba bagaimana hasilnya. Pertama kita koneksikan terlebih dahulu adaptornya. Sensor mulai menyala. Kita sedang proses ke dalam koneksi dan sekarang sudah terkoneksi dengan internet, dan
pompa pun sudah menyala, menandakan bahwa sensor soil moisture kekurangan air. Nah ya, di sini dalam kondisi tidak terkena air. Tapi jika kita menghubungkannya ini ke dalam air, maka sensor tidak menyala, lampunya tidak menyala, dan pompa pun tidak menghantarkan air atau tidak menyedot air. Tapi jika sensor kembali diangkat dan kering kembali, maka sensor akan menyala warna merah dan juga pompa akan kembali